Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, tingkatkanlah ketakwaan antum kepada Allah azza wa jalla haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian diwafatkan oleh Allah azza wa jalla kecuali dalam keadaan Islam, iman, beramal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Fa inna khairaz zad, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah azza wa jalla bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan rumah mewah, mobil mewah. Semuanya itu akan kita tinggalkan jemaah. Fa inna khairaz zad taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju Allah azza wa jalla adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Jamaah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, akhwat fillah, ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita lahir di dunia tanpa membawa sepeser uang pun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjemput kita. Dan kita pun tanpa membawa sepeser uang pun. Kemudian apa yang kita bawa jemaah? Yaitu adalah amal kita. Ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik bekal. Dan alhamdulillah, akhwat, ummahat, rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus gembira ini bisa ta'lim, ya. Bisa di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, bisa salat, ya, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir kepada Allah. Ini adalah karunia yang paling besar, ya. Karunia yang paling besar, ya. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla di surat Yunus surat ke-10 ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, fadlillah, karunia Allah, wa rahmatihi, kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia Allah yang paling besar itu bukan jabatan, bukan harta aja. Bukan. Namun kesempatan beribadah. Falyafrahu, bergembira. Nah, Allah memerintahkan kita untuk senang, gembira. Bisa ta'lim itu gembira, bisa sedekah itu gembira, bisa puasa itu senang, bisa baca Quran senang. Karena kita itu kadang senang kalau dapat uang dari suami. Gaji istri suami naik itu baru senang. Dapat bonus dari suami itu baru senang. Ya.
Jalan-jalan itu baru senang. Kesenangan yang hakiki, yaitu karunia Allah dan rahmat Allah, itu kesempatan ibadah. Falyafrah, bergembiralah. Jadi kita itu harusnya apa sekarang, Bu? Gembira. Huwa khairun. Kesempatan beribadah itu jauh lebih baik mimma yajma'un, dari apa-apa harta dunia yang dikumpulkan. Karena sekali lagi, apa yang dikumpulkan dari harta dunia, rumah mewah, mobil mewah, keluarga, semuanya nggak ada yang akan kita bawa. Ada ibu-ibu yang meninggal bawa kunci mobilnya, nggak ada. Kunci rumahnya nggak ada. Kunci apartemennya nggak ada. Yang kita bawa adalah iman, amal saleh, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu ini. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, man salaka tariqan, barang siapa seseorang niat, ya, salaka tariqan, menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilma, dengan jalan itu dia niatkan menuntut ilmu. Jadi benar-benar ummahat, akhwat, ketika mau berangkat ke ta'lim, niatkan. Bukan niatnya ngumpul bareng teman, ya. Bisa nanti habis itu makan-makan, itu niat selanjutnya. Niat utama talabul ilm. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang seseorang dia menempuh suatu jalan, niatnya untuk talabul ilm, sahalallah, maka Allah akan permudah orang tersebut bihi, dengan menuntut ilmu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi jalan paling cepat, paling mudah, ya, itu adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita tahu halal haram, mana riba, mana syubhat, mana yang diharamkan Allah, mana yang makruh, mana yang dibenci oleh Allah, mana yang dicintai oleh Allah. Semuanya itu kita dapatkan dari talabul ilm. Jadi cara cepat pertama untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal, cara cepat, jalan tol yang paling cepat adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan. Syekh Abu Aiman, barakallahu fiik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wanita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga lebih mudah daripada lelaki, jemaah. Adapun lelaki lebih berat, jemaah. Lelaki dianjurkan salat itu berjamaah di masjid. Kalau perempuan lebih utama fi qa'ri baitihin. Adapun wanita, salatnya lebih utama di rumahnya. Betul atau tidak? Ya, lelaki lebih berat, tidak? Lebih berat, jemaah. Ya. Lelaki harus ke masjid untuk mendapatkan 27 derajat. Harus ke masjid untuk mendapatkan 25 derajat. Harus melakukan perjalanan. Kadang hujan, kadang panas. Ya. Kalau perempuan, ya Rabb, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, wa buyutahunna khairul lahun. Sesungguhnya salat di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi wanita. Artinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, fi qa'ri baitihin. Salatnya wanita itu semakin di dalam rumahnya semakin utama. Di rumah lebih utama daripada di masjid. Di ruang tamu lebih utama lagi di kamar. Di kamar lebih utama lagi di kamar yang di pojok, di belakang lemari kalau bisa. Ini lebih utama. Kalau lelaki harus keluar dulu. Ya ini ya. Ini jemaah. Kalau lelaki harus keluar rumah dulu, panas-panasan dulu. Ya. Dan tahu tidak jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surga dan neraka ini, mohon maaf, pintunya banyakan mana, wahai akhwat ummahat? Banyakan pintu surga atau pintu neraka? Pintu surga atau neraka? Surga lebih banyak pintunya daripada neraka. Berapa jumlah pintu surga?
8. Berapa jumlah pintu neraka? Berapa? Pintu neraka berapa pintunya? 7. Sebagaimana Allah Ta'ala terangkan di surat Al-Hijr. Catat baik-baik. Surat Al-Hijr itu surat ke-15 di juz 14. Ya. Di ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Sesungguhnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala laha sab'atu abwab, mempunyai 7 pintu. Jadi pintu neraka itu sedikit. Adapun pintu surganya Allah Azza wa Jalla jauh lebih banyak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'id radhiyallahu an, inna fil jannati 8 abwab. Sesungguhnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 8 pintu. Artinya mohon maaf, peluang masuk surga dan peluang masuk neraka itu besaran mana? Besaran masuk surga. Karena pintunya lebih banyak, 8. Ya. Adapun pintu neraka sedikit, yaitu 7. Namun jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah kebanyakan kita malah memilih 7 pintu yang sedikit tersebut. Kebanyakan, terutama mohon maaf, yaitu perempuan itu kebanyakan malah memilih pintu yang sempit tersebut, yang hanya 7 pintu. Pada 8 pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selebar-lebarnya. Ya. Dan Nabi SAW memperingatkan jemaah. Dari Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi SAW yaqul, ittala'tu wa ra'aitul jannah. Sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Fa ra'aitu aktsara ahliha ad-du'afa. Aku lihat kebanyakan penghuni surga itu adalah ad-du'afa, yaitu orang-orang miskin jemaah, orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang penuh keterbatasan. Kebanyakan penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada orang-orang yang gak mampu jemaah. Wattala'tun nar fara'aitun nar. Kemudian neraka diperlihatkan olehku dan aku melihat neraka. Fara'aitu aktsara ahliha minan nisa. Namun aku melihat kebanyakan penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla adalah wanita, perempuan, mayoritas jemaah. Sekali lagi, padahal materi kita itu mudahnya wanita masuk surga, betul tidak? Namun kenapa Rasulullah SAW diperlihatkan neraka kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita? Semoga akhwat dan ummahat yang ada di masjid, yang ada di taklim tidak termasuk ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya wanita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama jemaah, yaitu bahwasanya syariat lil mar'ati akhaffu 'ala rijal. Sesungguhnya Allah menetapkan syariat kepada wanita itu sebenarnya lebih ringan daripada laki-laki. Lelaki ini berat, ya, tanggung jawabnya, perintah-perintahnya Allah jauh lebih berat, ya, kepada lelaki daripada perempuan. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda dari sahabat An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsah." Seandainya seorang wanita itu salat 5 waktu saja, tidak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai qiyamul lail, tahajud, duha,
Nggak pakai itu jemaah. Dia cukup sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tepat waktu. Dia tidak tinggalkan sholat 5 waktu tersebut. Wasamat syahraha. Yang kedua, dia hanya puasa Ramadan saja. Nggak pakai Senin Kemis. Apalagi puasa Dawud. Puasa Arafah. Puasa Ashura. Nanti tanggal 9-10 bulan Muharram. Insya Allah 2 pekan lagi kurang lebih atau 1 pekan lagi. Gak pakai puasa itu jemaah. Dia cukup puasa Ramadan. Dan dia membayar hutang-hutang Ramadannya. Ya, jangan lupa bayar hutang Ramadan. Ya. Kemudian wa ata'at zaujah. Yang ketiga, dia taat kepada suaminya. Taat kepada suami, ini yang paling berat rupanya jemaah. Berapa banyak wanita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ustazahnya, namun tidak taat kepada suaminya. Ini harus diperbaiki. Inilah yang paling berat jemaah. Mohon maaf nih. Mungkin dulu yang jahiliyah, mungkin ya, na'udzubillah, yang pernah pacaran, na'udzubillah, semoga anak-anak kita tidak ya. Itu ketika belum pacaran, belum halal itu, seolah-olah itu wanita membuktikan ketaatannya kepada calonnya. Begitu juga seorang lelaki membuktikan ketaatan kepada calonnya. Ya misalnya janjian kemana jam 8, dia jam 7 udah datang. Ya betul tidak? Itu sebelum nikah tuh. Dia berdandan seendahnya agar calon suaminya itu tertarik. Begitu yang lelaki, ya, itu bagaimana dia selalu, Masya Allah, apa yang diminta calonnya selalu ditaati. Betul tidak? Karena belum halal. Karena Bapak, belum halal. Karena syaitan menggoda agar 2 pasangan yang belum halal itu dekat. Betul tidak? Dekat, lengket, kalau bisa jabat tangan, kalau bisa berduaan, dideketin itu sama syaitan. Itulah pintarnya syaitan. Sebelum halal, pasangan yang tidak halal ini dibuat agar selalu dekat, agar selalu kalau bisa, na'udzubillah, bersentuhan dan sebagainya. Nah, tapi sebaliknya, syaitan pintarnya, kalau sudah halalan thayyiban dari ujung rambut sampai ujung kaki, udah halal, dibuat syaitan menjadi nggak enak. Betul tidak? Suami dulu sebelum nikah misalnya, mohon maaf, ini yang pernah pacaran jahiliyah mungkin ya, dulu dia sopan, lembut gitu ya, selalu tepat waktu, selalu royal gitu ya. Tapi setelah nikah jadi pelit, nggak enak, suka telat, suka ngingkari janji, gitu. Ya Rab, itu pintarnya syaitan. Sebelum halal dibuat dekat. Setelah halal bagaimana agar suami ini pisah jemaah. Maka yang paling berat itu bukan taat kepada Allah ya, dengan salat dan puasa, namun taat kepada suami. Dan tahu nggak ibu-ibu, ummahat, akhwat, rupanya syaitan itu tugas terbesarnya di muka bumi selain membuat seseorang murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, tugas keduanya apa jemaah? Tugas keduanya apa yang paling besar? Dibuka ya surat kedua ayat 102. Liufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Untuk memisahkan seseorang dengan pasangannya. Ya, kalau sudah sukses, setan ini memisahkan pasangan suami istri, naik jabatan dia. Makanya ibadah yang paling berat itu taat kepada suami. Cara taat kepada suami setelah kita mengucapkan qabiltu nikahaha, sampai kita mati harus taat. Dan ibadah yang paling lama adalah nikah. Salat ada hentinya, betul tidak Bu? Zuhur selesai. Ta'lim 1,5 jam selesai. Adapun nikah, ya Rabb, itu setelah qabiltu nikahaha, saya terima fulan ibnu fulan dengan madhar tersebut,
sampai Allah menjemput kita. Dan ini ibadah yang paling agung. Bagaimana syaitan ini agar membuat wanita tidak taat? Nah, ini coba. Jadi memang yang paling berat bukan salat, bukan baca Quran, bukan datang ke majelis ilmu, bukan puasa, bukan berzikir, tapi taat kepada suami. Makanya berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni ala dzikrika. Bantulah aku agar selalu mengingatmu. Wa syukrika. Bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan perbaikilah ibadahku kepadamu ya Rabb. Dan salah satu ibadah yang paling berat adalah nikah. Bagaimana seseorang ini lulus sampai ajal menjemput, mereka akan bersama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Jadi sekali lagi jemaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, cara paling mudah masuk surga yang pertama adalah talabul ilm. Ya. Yang kedua yaitu taatnya seorang istri kepada suaminya. Jemaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang wanita sekali lagi sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja, ya, taat kepada suaminya. Yang keempat, menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Qila laha, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil wanita tersebut, istri tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi babin syi'ti, dari 8 pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Mau masuk pintu babu taubah, tafadhal. Bahkan pintu ar-rayyan, ahli puasa, tafadhal. Karena 8 pintu surga dibukakan selebar-lebarnya bagi wanita yang bisa melaksanakan 4 salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, dan yang keempat, menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Ini jemaah. Selanjutnya jemaah, ibu-ibu, akhwat, ummahat, maka Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memudahkan kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, yang selanjutnya yaitu cari ridho suami. Cari apa? Ridho suami. Adakah suami kita yang sekejam Fir'aun jemaah? Ada tidak? Ada tidak yang sekejam Fir'aun? Ketika lahir bayi laki-laki dibunuh. Ya Rabb. Pengikut Nabi Musa kejar di bantai. Dan dia mengaku ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku ana adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ada tidak? Ada nggak suaminya yang sekejam ini? Dari ibu-ibu, suami masih sholat 5 waktu, betul, walaupun telat-telat mungkin, masih puasa Ramadan, ya, masih memberikan nafkah, memberikan izin ke ta'lim. Ya Rabb, jauh dari Fir'aun, jauh. Istri Fir'aun tetap berdoa kepada Allah. Qalat Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Ini jemaah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Karena dia nggak mungkin bersama Fir'aun. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun yang begitu jahat. Wa najjini minal qaumidh zalimin, dan selamatkan aku dari kaum-kaum yang berbuat zalim. Ini sabar, ya, sabar jemaah. Rahimani wa rahimakumullah. Selama suami kita tidak meninggalkan sholat, ya, tetap menganggap sholat wajib, puasa wajib, walaupun kadang malas, betul tidak? Manusiawi. Ya. Tidak melakukan dosa-dosa besar, berzina, minum khamar, berjudi misalnya, maka kita taati. Karena Fir'aun lebih dari itu.
Lebih dari itu Fir'aun. Bukan hanya tidak sholat, dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetap istri Fir'aun mengatakan, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ini jemaah maka Allah subhanahu sabar. Ya sabar. Cari ridho suami. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ayyuma imra'atin, siapapun wanita seorang istri, matat, yang dia meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho akan istrinya tersebut, dakhalatil jannah, pasti wanita itu akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap kita akan dijemput oleh Allah. Setiap kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah ta'ala berfirman, yang kita hafal ayatnya, surat Al-Fajr, ya, ayat-ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahwasanya Allah Ta'ala memanggil kita semuanya dengan panggilan yang paling lembut. Panggilan kematian itu bukan kematian Allah sebutnya, namun apa? Pulang jemaah. Kira-kira ibu-ibu ketika mendengar kata pulang senang tidak? Senang tidak? Yang kerja di kantor, mohon maaf misalnya, atau anak sekolah, ibu gurunya ngomong, anak-anak 5 menit lagi kita akan pulang. Kira-kira kita gimana? Happy tidak? Wah, alhamdulillah 5 menit lagi kita akan pulang. Betul tidak? Dan Allah menyebut kematian itu dengan kata apa? Pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kalian, ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kepada Rabbmu radiyatan, Allah ridha kepadamu, mardiyatan, dan engkau ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhulil jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Dan salah satu yang membuat kita tenang itu, kalau kita punya apa Bu? Kita mau pulang, kita tenang kalau kita punya apa? Bekal. Dan bekal itu salah satunya adalah ridho suami. Kalau udah suami ridho, ya Rabb, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Siapapun seorang istri yang meninggal dunia pulang kepada Allah Azza wa Jalla, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho atas semua kebaikan-kebaikan istrinya, dakhalatil jannah, sudah dipastikan wanita ini masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ridho suami, ya. Karena mendapatkan ridho suami, ya kita berbuat yang terbaik kepada suami kita. Mohon maaf, berapa banyak, mohon maaf nih, misalnya perempuan itu kalau kepada orang lain baik, banyak ini, betul tidak? Ada tetangganya nyapa, assalamualaikum waalaikumsalam, lembut gitu ya, lembut gitu. Ke security aja lembut dia, ke marbot masjid, pegawai masjid, ke ustadz lembut banget. Assalamualaikum Ustadz, ya Rob gitu sampean, ya Rob. Ini benar atau tidak sebenarnya Bu? Boleh tidak berlemah lembut kepada yang bukan mahramnya? Tidak boleh. Ibu itu harus judes, latihan judes kepada yang bukan mahramnya. Ini setan pintar lagi, kalau bukan mahram ente lembut, kata setan tuh. Kalau ke mahram ente galak, ini kebalik. Bagaimana suami mau ridho? Ya, pulang ke rumah judes, suami pulang dijudesin, ya Rob.
Padahal Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, surat ke-33, di juz 22, di ayat 32. Fala takhda'na bil qaul. Jangan sekali-kali kalian wanita takhda'na bil qaul, melemah lembutkan suara. Enggak boleh. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradu. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, timbul syahwat. Wa qulna qawlan ma'rufa. Tapi berkatalah yang pantas. Sekarang pertanyaannya ibu. Ibu-ibu habis ta'lim hari ini tanggal berapa nih? 28 Dzulhijjah ya. Atau 29 Dzulhijjah. Perbaiki ucapan kita kepada suami. Kalau kepada selain suami harus tegas. Saya ulangi, harus apa? Tegas. Misalnya Ustadz bertanya, ibu mau tanya apa? Gini Ustadz. Nah, kita langsung, itu. Tapi kalau begini Ustadz, ini berbahaya. Berbahaya. Ya Rob, sekelas Ustadz itu manusia, ibu. Manusia. Ya, jadi tetap ucapkan, fala takhda'na bil qaul. Jangan sekali-kali kalian wahai wanita kepada yang bukan mahram. Tapi kalau kepada suami, itulah perintah Allah. Lembut. Pengen diridhoi Allah, pengen diridhoi suami, tidak ibu-ibu. Lemah lembutkan suara kepada suami kita. Nanti pulang ke rumah salamnya beda. Ya ibu, latihan. Assalamualaikum. Suami yang lagi tidur bangun itu bu. Kaget. Siapa ini masuk? Ya Rob, orang lain dibuka. Istrinya. Ya Rob. Ini pintarnya syaitan. Bagaimana agar suami itu enggak itu? Ucapan coba. Ridho dengan ucapan kita. Jangan sampai suara kita, mohon maaf nih, suara ibu-ibu melebihi suara suami. Atau lebih keras, atau lebih tinggi. Namun kepada tetangga, kepada security, ya Rob, kepada bos, lembut, merdu. Karena aneh bekerja Ustadz di Telkomsel, makanya lembut. Tapi ke suami harus lebih lembut lagi. Bisa jadi operator misalnya, harus lebih lembut lagi kepada suami. Dan terhitung pahala, taat kepada suami. Adapun kepada suami, fala takhda'na bil qaul. Pegang ini baik-baik ibu. Fala takhda'na bil qaul. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, juz 22. Surat ke-32, ayat 32. Fala takhda'na bil qaul. Jangan sekali-kali melemah lembutkan suara kepada yang bukan mahramnya. Kalau sesama perempuan tafadhal, lemah lembut. Tapi kepada tetangga harus tegas. Besok-besok disapa sama tetangganya yang bukan mahram dia suami orang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah gitu bu. Harus itu. Jadi jelas. Jangan dilemah lembutin. Bagaimana nanti suami itu akan ngomong di hatinya, istri aneh galak, istri tetangga kok lembut amat nih ya. Itulah menganggap apa? Apa itu? Rumput tetangga lebih hijau. Ini ya. Begitu juga suami-suami ini kalau dengerin ada yang suami juga kalau kepada istri harus lembut. Kepada selain istri harus tegas. Biasanya ibu-ibu ngasih pesan banyak gitu ke kita, konsultasi, kita jawab iya, tidak, gitu aja. Betul, salah, gitu. Bukan kita malah akhirnya balas-balasan WA. Ini bahaya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Al-Imran ayat 14. Bahwasanya syahwat yang paling besar bagi lelaki adalah perempuan. Dan itu dari suaranya. Dari apa jemaah? Ibu-ibu, suara. Jadi lelaki itu yang didengar pertama suara. Ingat itu bu. Itu anak sendiri juga demikian. Suara. Ketika suara istri kita lembut, udah bu. Ibu nggak perlu apa-apa. Langsung besok dibawa ke toko emas. Mau beli berapa gram ini? Iya. Iya. Coba nanti praktek. Ibu-ibu nggak perlu
Oh, ngerayu-ngerayu. Lembut aja. Assalamualaikum mas. Wah, ayo jalan gitu besok gitu. Udah jalan. Tapi kalau ibu-ibunya ngomel duluan, suami udah ilfil. Nggak jadilah. Itu, lemah lembut. Yang kedua, pakai wewangian yang terbaik. Pakai wewangian yang terbaik. Agar suami ridho itu. Ya. Jangan ya Rob, ini pas ke taklim, apa keluar ke kondangan wangi bersih. Di rumah ya Rob, baju buat masak itu, buat nyetrika itu, buat tidur itu. Ya Rob. Ini suami bingung ini kan ya. Pakai pakaian yang wangi-wangian yang terbaik. Jangan sampai di luar rumah. Haram jemaah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat liyajidu rihaha bainar rijali fa'alam annaha zaniyatun. Ayyuma imra'atin, siapapun wanita ista'tarat, yang dia memakai wewangian, liyajidu rihaha, yang dia sengaja agar wewangiannya itu tercium bainar rijal, di antara lelaki-lelaki yang dilewatinya, fa'lam annaha zaniyatun. Ketahuilah wanita itu di hadapan Allah seperti apa ibu? Pezina. Ini ya. Pakai pakaian terbaik, pakai wewangian yang terbaik di depan suami. Ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'il khair? Wahai Rasulullah, siapakah wanita yang terbaik? Siapakah istri yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, idza nadartaha sarratka. Yang pertama, wanita yang ahli surga, wanita terbaik di antara ibu-ibu, di antara istri-istri. Idza nadartaha sarratka. Ketika engkau lihat, membuatmu senang. Ya, senangkan suami. Ya. Suami itu terutama pandangan. Sekali lagi, pandangan. Bagaimana agar mata suami itu, mohon maaf, tidak jelalatan? Ya ibu itu fokusnya. Kalau ibunya kucel, mohon maaf nih, kucel, pakaiannya itu mulu. Apa yang disukai oleh ibu-ibu dipakai itu apa namanya? Daster. Itulah baju perang seorang ibu. Di dapur itu, ya, nyuci itu, jemur baju itu, ke kasur juga itu. Nah, ini kebalik. Ketika ketemu suami, nadartaha sarratka. Ya, ketika engkau lihat itu membuat engkau senang. Ya, itu ya. Wa idza amartaha ata'atha. Ketika diperintahkan dia taat. Ini ciri-ciri wanita surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi berpakaian, ya, memakai wewangian itu yang terbaik di depan suami. Jangan di depan orang lain. Apalagi kalau sampai apa tuh, reuni. Jangan. Reuni SMP, SMA, ya Rob. Istilah apa anak muda, CLBK, apa tuh istilahnya? Ini berbahaya. Haram. Ya. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya jemaah iman makumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan suami itu pada posisinya. Dan suami itu posisinya adalah apa ya? Pemimpin dalam rumah tangga. Ibu, ada seorang baru masuk Islam, seorang laki masuk mu'allaf. Dia baru masuk agama Islam, belum bisa baca Al-Fatihah. Jangankan Fatihah, An-Nas. Dia bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari rukuk sampai berdiri, bukan sampai misalnya ngucapin Allahu Akbar. Nikah dengan muslimah. Yang muslimah ini misalnya hafal 30 juz. Masya Allah. Taklimnya rajin, Masya Allah. Hijabnya sempurna, Masya Allah. Pertanyaannya, ketika ngimamin salat, siapa yang jadi imam ibu? Dia belum hafal Al-Fatihah bu. Belum hafal An-Nas.
Sami Allahu liman hamidah aja lupa ngucapinnya Allahu Akbar. Gitu kan. Assalamualaikum pun Allahu Akbar, nggak ngerti, lupa dia. Namanya baru masuk Islam. Pertanyaannya, siapa yang menjadi imam dalam salat? Perempuan yang hafal 30 juz? Atau suami yang baru masuk Islam? Jadi perempuan boleh jadi imam tidak bagi laki-laki, Bu? Ini kalau di Az-Zaitun boleh loh, Bu. Ya Rob, boleh khutbah, boleh jadi imam. Ya Rob, bagaimana ini? Wallahi, para sahabat, ulama yang 4, imam madhab, nggak ada yang wanita boleh jadi imam, nggak bisa. Nggak boleh. Walaupun istrinya hafal 30 juz. Istrinya hafal hadis arba'in, misalnya 42 hadis dia hafal. Riyadhus Shalihin hafal. Bulughul Maram dia hafal. Ya Rabb, siapa yang berhak menjadi imam, Ibu? Suami. Laki-laki. Ustaz, dia baru masuk Islam. Anak hafal 30 juz. Dia, ya Rabb, bismillah aja masih gelepotan. Masa dia di imam? Ya Rabb, ini perintah Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Suami lulusan SD, mohon maaf, SMP. Istrinya S1, S2, S3, S bonbon dan lain sebagainya. Lebih tinggi dari suaminya, pasti ada nih. Ini yang diam-diam aja, ini suamian ini suamian ini. Pekerjaannya ibu lebih baik daripada suaminya. Ada di antara ummahat yang gajinya lebih besar daripada suaminya. Ada. Bahkan ada suami yang gak kerja. Allah Ta'ala tetap tegas. Allah Ta'ala berfirman di surah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, lelaki, qawwam. Mereka adalah pemimpin, pelindung 'alan nisa, bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah melebihkan lelaki daripada wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena suami memberikan nafkah kepada istri. Nah, ini cuma. Namun udah istrinya nyari nafkah, udah itu. Tunggu, akan terjadi retak-retakan dalam rumah tangga. Jadi kita harus memosisikan bagaimanapun suami itu qawwam, mereka adalah pimpinan kita. Kita taati selama dalam ma'ruf, kebaikan. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Selama suami kita memerintahkan kepada yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, sami'na wa ata'na. Agar kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha suami, kita ucapkan sami'na, kita taati, wa ata'na, dan kita taati. Bahkan Nabi SAW bersabda, kalaulah wanita fit tanur, di dalam tanur itu apa, Bu? Apa tuh? Dapur. Kemudian suaminya memerintahkan untuk datang. Istrinya lagi naik kendaraan untanya, Rasulullah suami mintakan turun. Perintah suami. Kalau suami sudah ridho, ya Rob, ibu nggak ada lagi hisab, Bu, nggak ada hisab. Zaman istri, kempel. Kita yang bawa dorongan itu, Bu, stroller, betul, Bu, stroller, namanya apa, Bu? Apa namanya? Troli, bukan stroller buat bayi. Troli. Istri ambil ini. Belanjanya mungkin sikat gigi, minyak rambut, parfum, udah itu. Pertanyaan, Bu,
Ketika keluar kasir, siapa yang ditahan, Ibu? Siapa yang ditahan, Ibu? Berat nggak beban suami, Bu? Istrinya dengan lenggang keluar dada, Mas, keluar pintu. Betul tidak? Habis itu di situ main sama anak-anak, masuk ke ruang anak, suaminya dihisap. Suami itu kena hisap istri-istri. Jangan sampai kita bebankan suami. Belanja. Nggak ada suami yang keluar istri suruh di kasir, Bu. Pasti suaminya. Bahkan misalnya ada kejadian, ada anak yang nguntit, Bu, nguntit ke mall. Siapa, Bu? Suaminya. Istrinya keluar, anaknya keluar. Jadi suami itu nggak selamat dari hisap sampai anak istrinya. Hisapnya bebas dulu. Beratnya suami. Makanya tugas ibu-ibu taat kepada yang dihisap paling berat itu suami. Istri nggak berhijab, suami ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Istri nggak puasa, suami ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Tapi sebaliknya, istri atau suami yang nggak salat, istri ditanya oleh Allah tidak, Bu? Tidak, Bu. Mohon maaf, yang paling gampang lagi. Suami punya SIM motor, pakai helm, pakai sepatu lagi, nggak sendal, sepatu lengkap, jas. Istrinya nggak pakai helm, nggak punya SIM pula. Kemudian dirazia. Kira-kira yang disuruh ke pengadilan siapa, Bu? Padahal yang salah siapa, Bu? Makanya istri mau benar mau salah dia benar terus, Bu. Maunya benar mulu. Betul, Bu? Betul tidak, Bu? Istrinya sudah diomongin sama suaminya, "Weh, istriku pakai helm." Enggak, gerah, panas. Sudah masuk razia, tetap ditanya, istrinya lenggang aja. Kenapa ibunya nggak mau pakai helm? Panas katanya, ditanya polisi. Tetap yang ke pengadilan siapa, Bu? Padahal suaminya punya SIM, betul? Pakai helm, betul? Ini beratnya suami, Bu. Semuanya suami. Di akhirat pun demikian. Makanya paling gampang ibu-ibu taat pada suami. Agar hisab suami diperingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Bahkan Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Lau kuntu amiran, kalau aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyasjuda ahadan li ahadin, seseorang untuk sujud kepada orang lain. Boleh enggak sujud kepada orang, Bu? Enggak boleh. Tidak boleh, ini hanya kiasan. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia, tidak boleh. Hanya kepada Allah. Rukuk dan sujud hanya kepada Allah. Rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya aku dibolehkan seseorang, ini andai-andai dari Rasul, seseorang sujud kepada orang lain, la amartul nisa, la amartul mar'ah. Sungguh aku akan perintahkan seorang istri, seorang wanita, antas juda li zawjiha, untuk sujud kepada siapa, Bu? Suaminya. Karena saking besarnya dan beratnya tanggung jawab suami, Bu. Kita itu kenapa disuruh sholat berjamaah? Karena kita tanggung jawabnya besar. Agar Allah menghapus dosa kita, agar Allah mengangkat derajat kita. Kalau wanita di rumah saja. Di rumah saja. Sudah cukup. Taklim pun bisa online saja. Pahala 27 derajat wanita diperoleh di sholat di rumahnya. Lelaki harus ke masjid. Berat suami. Karena hisab suami sangat berat. Istrinya, anaknya, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan suami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya tadi tuh orang naik motor, anaknya nggak pakai helm, istrinya nggak pakai helm, suaminya pakai helm. Punya SIM pula. SIM-nya pun ABC, lengkap. Tapi tetap yang dihisap adalah siapa, Bu? Suaminya. Nyopir mobil pun sama.
Ada kejadian, ada seorang anak ngelempar botol di luar tol itu, dikejar PJR. Yang ngelempar siapa, Bu? Anaknya. Lempar sampah. Atau istrinya itu diberita. Dikejar sama PJR. Istrinya ditangkap enggak, Bu? Dipermasalahkan tidak? Tidak. Yang didenda siapa? Suami. Ya kok tega banget kita sebagai istri. Udah nafkah ditanggung suami. Kita tinggal minta kepada suami. Kurang apa lagi kita bersyukur kepada suami kita. Ini ya. Semoga yang hadir semuanya masih punya suami. Betul, Bu? Atau ada yang nggak punya? Perbanyak doa kepada Allah untuk suami kita. Ini ya, Bu ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan masuk surganya Allah, selanjutnya adalah qanaah. Menerima dengan bersyukur kepada Allah atas setiap pemberian suami. Qanaah. Suami memang mampunya sedemikian, ya kita terima. Dengan lapang hati. Dengan lapang dada. Karena tidak semua suami penghasilannya sama. Tidak semua suami penghasilannya sama. Maka jangan pernah membuka dapur kita di hadapan orang. Nanti berapa sih gajinya? Suami aneh BUMN 10 juta. Sakit hati, Bu. Suami ente gimana? Ya, suami aneh swasta, gaji berapa? Ya 5 juta. Jangan, sudah. Syukuri apa yang menjadi rezeki dari suami. Karena kebanyakan, mohon maaf, penghuni nerakanya Allah Azza wa Jalla itu wanita karena kurang syukur kepada pemberian apa, Bu? Suami. Ya, kurang syukur dengan pemberian apa? Suami. Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Dari Imran, ya, dari sahabat, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah, dari diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Uritun nar." Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan aktsara ahliya minan nisa. Kemudian aku menyaksikan bahwasanya kebanyakan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, "Qal, hal yakfurna billah?" Ya Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka itu kenapa wanita? Apakah mereka kufur kepada Allah? Jawabannya tidak, jemaah. Karena wanita ini banyak yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Mohon maaf, pengajian paling rame juga pengajian umat. Betul, ibu-ibu. Yang dengerin taklim kebanyakan umat, ibu-ibu. Ini jemaah, paling banyak itu ibu-ibu. Jadi wanita itu bukan kufur kepada Allah. Bahkan mereka itu sangat taat kepada Allah, Bu. Taat banget kepada Allah. Salat 5 waktu nggak pernah dia tinggalkan. Puasa Ramadan selalu dia kerjakan. Rajin bahkan qiyamul lail, rajin membaca Al-Quran. Bahkan dia sebulan sekali khatam Al-Quran. Taat kepada Allah. Rasulullah SAW melanjutkan, walakinna yakfurnal ihsan. Walakinna yakfurnal ashir. Namun kebanyakan wanita itu kufur akan kebaikan suami. Wa yakfurnal ashir. Dan banyak kufur kepada suami-suaminya. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan, idza ahsana ahadukum ilaihinna dahra. Seandainya kalian wahai suami berbuat baik kepada istri-istri kalian dahran, 365 hari dia berbuat baik. Dari tanggal 1 Muharram sampai hari ini 29 Dzulhijjah. Wara'a, dan dia melihat satu hari dia tidak berbuat baik saja. Qalat, wanita ini pun berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun. Wahai suami, kamu gak pernah berbuat baik sekalipun. Ya Rabb, ini Pak. Ada gak di antara kita yang masih demikian, ibu-ibu? Ada tidak? Koreksi lagi. Muhasabah kita, ibu.
Subhanallah. Seorang suami berbuat baik selama 365 hari. 1 tahun penuh, namun 1 hari saja dia mungkin mengingkari janji. Atau lupa. Ya. Maka wanita ini mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun. Demi Allah, aku belum pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Artinya, jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf nih ibu-ibu ya, ummahat, akhwat yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Salah satu, mohon maaf, keburukan sifat wanita itu apa? Kalau melihat keburukan dia selalu ingat. Gak lupa-lupa. Adapun kebaikan sering diabaikan. Nah ini salah satu keburukan yang harus kita hindarkan dalam diri kita. Ya, sekali lagi dari hadis ini bahwasannya kebanyakan manusia wanita itu berarti mempunyai sifat apa? Pendendam. Ya. Kalau ngelihat satu keburukan dia ingat-ingat seumur hidup. Ya. Bahkan 5 tahun yang lalu pernah ingat dia mungkin ya. Dulu 5 tahun yang lalu pernah janji ini nggak jadi loh. Ya Rob, 5 tahun. Yang lalu masih ingat. Tapi suaminya berbuat baik, menutupi semua itu yang pernah dia lakukan. Ya Rob, masih ingat aja tuh 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dulu pernah 10 tahun yang lalu janji ini nggak jadi. Itu ingat dia. Dulu pernah 15 tahun yang lalu, sekarang sudah nenek-nenek padahal masih ingat itu. Ya Rob, hilangkan. Ya, hilangkan itu. Setiap kita punya aib masing-masing. Betul tidak, Bu? Tidak ada suami yang sempurna. Suami itu bukan malaikat. Bukan. Tidak ada suami yang sempurna. Bahkan Rasulullah yang sempurna itu masih tuh. Antara istri-istrinya pernah ada kecemburuan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang huwa ma'sum, Nabi itu ma'sum. Ghufirallahu laha ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW tetap di dalam keluarganya tetap ada intrik dan konflik. Sekali lagi, tidak ada suami yang sempurna. Namun tidak ada kesempurnaan tanpa suami. Betul tidak, Bu? Kalau sudah tiada baru terasa. Betul tidak? Ada yang janda ditinggal suaminya. Dia baru terasa. Nyesel. Nyesel. Ya. Jangan sampai jemaah. Jangan sampai ibu-ibu. Ibu-ibu terutama yang punya anak laki-laki, betul tidak? Yang punya anak laki-laki. Ridho enggak anak laki-lakinya nanti. Ya. Dijelek-jelekin sama istrinya. Ridho enggak, Bu? Jangan sampai. Kalau kita ingin punya anak laki-laki dihormati oleh istrinya, mulai sekarang ibu-ibu menghormati suaminya. Agar kita kan nanti punya anak laki-laki pun dihormati oleh istrinya. Ini jemaah maka Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Hari waktu kita tinggal 10 atau 15 menit lagi. Yang terakhir yaitu wanita itu menjaga lisan. Ya, lisan jemaah. Sesungguhnya wanita itu mudah sekali masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan perusak amal-amal soleh dari wanita yaitu lisan. Yaitu apa, Bu? Lisan. Ya. Kalau lelaki mohon maaf itu adalah mata. Lelaki itu perusak amal ibadahnya adalah mata. Adapun wanita adalah apa, Bu? Lisan. Hati-hati jemaah maka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman surat Yasin, surat 36 ya. Kita hafal ya, juz 23. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, dan tanganlah yang menjadi saksi. Tanganlah yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas perbuatan mulutnya dulu di dunia. Jadi ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasannya, ya Rasulullah, inna li jaratan. Ya Rasulullah, ana mempunyai dua tetangga wanita. Jarah itu tangga. Taqumul lail wa tasumun nahar. Tetangga ana yang satu itu rajin qiyamul lail. Berarti dia melaksanakan sholat sunnah. Wa tasumun nahar, rajin puasa di siang harinya. Artinya puasa sunnah. Yang wajib jelas, dan dia rajin melaksanakan yang sunnah. Walakin ya Rasul, tetapi ya Rasul, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Lisannya itu setajam silet. Tajam banget. Hobinya nyakitin tetangganya. Ini tetangga, apalagi suami yang sakiti, jemaah. Maka Nabi SAW bersabda, la khaira fiha. Demi Allah, wanita ini kebaikannya habis. Habis kebaikan karena lisan. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun lisannya nggak terjaga, suka nyakitin tetangganya. La khaira fiha. Rasul bersabda, demi Allah kebaikannya habis karena lisannya. Ini ibu, hati-hati. Lisan kita ini tajam. Anak nggak lisan Ustadz, SMS, itu sama aja. Anak profil status nyakitin tetangga sama aja. Nggak boleh jemaah. Di sisi lain, wa indi jarah. Dan di sisi lain saya punya tetangga ya Rasulullah. Dia jarang qiyamul lail. Dia shamat syahroha. Dia hanya puasa Ramadan saja. Wasalat khamsaha. Dan hanya puasa. Dan hanya sholat 5 waktu aja. Puasa Ramadan aja. Puasa 5 waktu saja. Wa tatasaddaqu bil athwar. Dan wanita ini jarang bersedekah. Coba bu. Salatnya 5 waktu saja. Puasanya Ramadan saja. Dan jarang sedekah. Walakin la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun lisannya itu nggak pernah nyakitin siapapun. Dia jaga lidahnya. Dia jaga lisannya. Maka Nabi SAW bersabda, hiya min ahlil jannah. Wanita ini mendapatkan jaminan surganya Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi. Wanita itu ada 2 sifat ibu di hadis ini. Yang pertama, wanita rajin qiyamul lail, rajin puasa, rajin sedekah, namun lisannya tajam, terutama pada suami, la khaira fiha. Gak ada lagi kebaikan pada wanita ini. Habis. Di sisi lain wanita ini sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, dan jarang sedekah. Walakin la tu'dhi ahadan. Namun lisannya itu baik. Gak pernah nyakitin siapapun. Sekali lagi ibu. Kita harus lemah lembut kepada siapa bu? Suara itu. Kepada siapa bu? Suami. Ibu-ibu nanti pulang ke rumah salamnya dirubah. Saya ulangi. Harus lembut. Assalamualaikum. Bisa bu? Iya mas atau terserah. Iya abi, iya ayah. Lembut. Lembutkan suara. Adapun ke tetangga, ke ustadz, fala takhda'na bil qaul. Itu jelas Allah Ta'ala berfirman. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 32. Ya. Juz 22 itu ya. Fala takhda'na bil qaul. Jangan sekali-kali mendayun-dayukan suara. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka orang yang di hatinya ada penyakit, dia timbul syahwat. Antum ngomong kepada Syekh Aiman hada, khalas. Antum harus tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khalas. Itu bukan kaifal Ustaz? Bi khair? Dah, khalas. Itu ke suami jemaah. Ke suami, lembutkan nanti pulang. Yang sebelumnya masih kasar-kasar, lembutin nanti pulang. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ayyum imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah.
Siapapun istri yang meninggal dunia, padahal dia nggak salat sunnah, ya, nggak puasa sunnah, cukup puasa salat 5 waktu, puasa Ramadan saja, taat kepada suami, menjaga dirinya hanya suami, ya Rabb, qila lahu udkhulil jannah. Allah akan panggil wanita-wanita tersebut, masuklah ke 8 pintu surga, min ayyi babin syi'ti, dari 8 pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini jemaah, itu mudahnya wanita masuk surganya Allah Azza wa Jal. Sangat mudah. Gak perlu sholat ke masjid. Ya, cukup di rumah. Wa qarib baitihin. Bahkan rumah yang paling dalam. Ini ruang tamu, ini kamar. Di balik kamar ada lemari. Di pojok lemari, kalau bisa masuk lemari, itu sholatnya di situ. Itu lebih baik. Ini jemaah. Kalau suami harus keluar rumah, harus ke masjid panas-panasan dan sebagainya, ini mudah untuk perempuan. Dijamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi yang paling susah, siapapun itu ditanya, yaitu taat kepada suami. Apalagi mohon maaf, kalau suaminya poligami, wah ini berat, ini taat kepada suami, tambah jengkel dia, memanas. Ya Rabb. Ini jemaah, jangan sampai ya suami yang punya 2 istri atau lebih dari 3 istri, seolah-olah istri pertama itu otoriter, ngatur suami, ya harus sama jemaah, harus apa? Sama, harus sama antara hak istri dan suaminya. Istri-istrinya itu harus sama, nggak boleh. Ini istri pertama di rumahnya 5 hari, di istri kedua 2 hari setengah atau 2 jam setengah. Ini jangan jemaah. Ya harus tetap sama, harus adil. Ya. Ini jemaah, berat, tapi jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki itu yang paling penting adalah apa? Apa? Wanita itu paling penting dalam lelaki jemaah. Harta itu nggak terlalu penting, itu sekian. Betul nggak Syekh? Sah, ya sah. Ya. Kalau wanita itu udah taat kepada suaminya, sudah bu, qila lahu udkhulil jannah, udah masuk surga dari 8 pintu mana saja yang dia kehendaki jemaah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, masih banyak insyaallah sebenarnya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Semoga nanti ada sesi selanjutnya, yaitu mudahnya wanita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6 hal yang kita sebutkan, semoga oleh ibu-ibu dicatat dengan baik dan diamalkan. Yang paling penting ibu-ibu maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu harus diamalkan. Ya. Setelah pulang dirubah mindsetnya. Suamiku adalah surgaku. Ya, suamiku adalah apa bu? Surgaku. Kalau seorang wanita sekali lagi sudah taat kepada suaminya, suami itu akan memberikan semuanya. Nggak pakai pilih-pilih. Itu suami. Suami itu akan memberikan semuanya. Kalau sudah istrinya itu taat, patuh, nggak perlu minta ibu. Ibu sudah ngomong, mas, udah itu besok bawa ke toko emas Jatinegara. Pilih itu emas, mau 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram. Suami udah, balash, fadali, khalas. Itu kalau ibu-ibu taat. Khalas. Pulang ke sini nggak perlu minta beli baju, beli ini. Ibu merdukan suara, suami kasih makan, puaskan di ranjang. Khalas, besok pagi transfer itu 10 juta, 5 juta, 20 juta. Khalas. Ya Rabb. Suami itu nggak mikirin apa bu, kesenangan istri nomor 1. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab lah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa nakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada pertanyaan. Wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab.
Taib. Mungkin dengan tulisan kitabah. Latihan pulang dari ta'lim, jadikan apa yang diperintahkan suami kita taati, kecuali dalam kemaksiatan. Kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar, karena kematian datang kapanpun, dimanapun. Allah Ta'ala berfirman di surah Luqman ayat 34, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Setiap kita nggak akan pernah tahu kapan Allah menjemput kita, dan setiap kita nggak akan pernah tahu di bumi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kita. Allahu a'lam bis-shawab. طيب. سؤال كثير جدا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Ada 7 pertanyaan, kita jawab kalau bisa ya. Waktunya sampai kapan Syekh? Ala tul ya. Hatta al-maghrib. La. Bismillah, pertanyaan yang pertama ya. Afwan Ustadz, sebelum menikah ana dan suami pernah punya masa lalu yang tidak baik. Ya, contoh berpacaran mungkin sebelum nikah ya, sebelum dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah bisa mengampuni kami agar tidak berdampak terhadap anak-anak kami? Masya Allah. Tayyib. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam SAW khata', pasti pernah melakukan apa? Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa, at-tawwabun, yang mereka itu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita punya kesalahan ya. Terus bagaimana agar tidak terdampak pada anak-anak kami? Fana'udzubillah. Nah, yang pertama kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang pertama al-iqla'u 'anil ma'siyah. Kita benar-benar melepaskan maksiat tersebut. Yang kedua an-nadam, merasa menyesal akan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga al-'azmu alla ya'uda fiha. Kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Adapun kalau dosa dengan manusia, al-isti'faf, minta maaf, waraddul mazalim, dan mengembalikan apa yang pernah kita ambil dari kezaliman. Ini ya. Agar kita tidak mengulangi, tidak kembali kepada dosa kepada anak-anak kita, ya kita jaga baik-baik anak kita. Kita ajarkan bagaimana syariat yang benar, haramnya berpacaran, ya. Haramnya berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, bersentuhan. Nabi SAW bersabda bahwasannya la ayut'ana ra'sa ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lah. Bahwasannya sungguhnya kepala dari salah satu kalian ditusuk bimakhit dengan paku yang terbuat dari besi, khairun lahu, ini masih lebih ringan dosanya min ayyamassa imra'ah, daripada menyentuh wanita la tahillullah, yang tidak halal baginya. Makanya diajarkan dari sekarang bahwasanya anak-anak kita ini jangan dimudahkan naik Gojek. Ya, mohon maaf nih, naik Gojek itu mahram atau bukan, Bu? Kalau Gojeknya bapaknya, omnya, kakaknya, fadhal. Tapi kadang kita membiarkan anak-anak kita naik Gojek dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, Ana pernah dengar itu Gojek online ini, aneh menguping pembicaraannya. Ini siapa yang ini mesen? Ini yang mesen nenek-nenek, orang tua, nggak jadi dah. Subhanallah. Tapi kalau yang mesen anak SMA rebutan itu cuma. Nah ini ya, contoh ini. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Al-Islamu yajubu ma qablahu.
Islam akan dengan bertobat itu Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Bertobat dengan sebaik-baiknya dan didik anak kita dengan didikan agama yang baik. Ya. Jangan sampai kita mikir dunia, dunia dan dunia terus, Bu. Sekali lagi, rezeki itu sudah pasti belum, Bu? Pasti belum? Rezeki anak kita itu sudah pasti belum? Sesuatu yang pasti kita khawatir tidak? Sesuatu yang sudah pasti kita khawatir tidak? Tidak. Namun yang belum pasti itu anak kita itu jadi anak soleh atau tidak. Betul tidak? Betul. Berapa banyak orang semangat nyekolah kanannya di UI, UI Salemba, UI Depok, UGM. Iya betul. Jutaan, betul. Padahal rezeki udah jaminan Allah. Ini ngaji, gratis, dapat minum, AC, pada nggak datang. Ya. Padahal rezeki udah pasti. Udah jangan khawatir rezeki anak nanti udah dijamin Allah. Yang belum pasti anak kita itu soleh atau tidak. Taat nggak kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 40 tetap berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah jadikan aku dan keturunanku muqimas salah. Orang yang salat. Begitu juga di surat Safat, surat ke-37. Ya, ayat 100. Rabbi ja'alni minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah berikan aku anak-anak yang saleh. Terus berdoa. Kuncinya berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Agar diberikan apa ibu-ibu? Anak-anak yang saleh, salehah. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu. Assalamualaikum, pertanyaan yang kedua. Ustadz, bagaimana kalau istri sering menyuruh-nyuruh suami? Walaupun nyuruh-nyuruhnya itu bekerja. Oh ya mas, kerja gitu ya misalnya. Ini udah bangun telat dan lain sebagainya. Berdosakah istri seperti ini? Wassalamualaikum. Nah ini jemaah. Bagaimana kalau istri sering-sering nyuruh ya? Jadi sekali lagi, suami itu adalah pemimpin. Bagaimanapun dia, sekali lagi, mungkin ada di antara kita, suami kita gajinya lebih rendah. Pendidikannya lebih rendah daripada istri. Atau ningrat dan gak ningrat istilahnya. Istrinya ningrat, ningratan. Suaminya kaum jelata, misalnya. Tetap suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa 34. Suami itu tetap pemimpin. Apakah menyuruh-menyuruh ini termasuk dosa atau tidak? Ya. Kalau menyuruhnya dalam maksiat jelas dosa. Ya. Atau menyuruh-nyuruhnya seolah-olah suami itu malah menjadi pembantu. Ya ini juga termasuk nusyuz. Yaitu apa? Nusyuz. Yaitu merasa lebih tinggi posisi seorang istri kepada suami. Jadi suami, istri merasa posisinya lebih tinggi daripada suami, itu terhitung nusyuz. Dan nyuruh, ini kira-kira bab ibu kalau nyuruh bos berani nggak? Bos, kerjain ini dong, berani nggak kira-kira bu? Berani nggak? Bos itu disuruh. Dan suami adalah apa bu? Bos dalam rumah. Nah, ini termasuk ghairul mu'addab lah. Tidak punya adab seorang istri. Namun boleh menyuruh dalam kebaikan. Misalnya mas kerja. Memang kewajiban ngingetin. Tapi kalau mas nyuruh nyuci baju. Ini. Seharusnya suami itu memang kerjasama dengan istri. Ya. Nabi SAW itu ya'jinul khubus. Nabi itu di berbagai riwayat juga membuat roti dengan istrinya. Yukhayyat, Nabi SAW juga menjahit baju. Membenarkan sendalnya. Ini Nabi SAW. Kalau suami yang sudah baik, makanya suaminya juga harus belajar agama bu. Belajar, diajarkan agama. Kalau suami ngerti agama, istri masak, suami itu ngiris berambang bawang sendiri tuh. Cabai diiris, bawang diiris. Istri nyuci, suami nggak ngomong, dia ngambil cucian, jemur. Ini kerjasama. Namun suami boleh nggak istri mengingatkan? Boleh. Yang wajib sholat, mas puasa, baca Al-Quran. Yang penting nyuruhnya jangan di depan anak-anak.
Jangan di depan apa Bu? Anak-anak. Apalagi di depan mertua. Apalagi di depan tetangga. Apalagi di depan temannya. Namanya pemimpin itu ya sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi. Khudh biyadih waqtafi. Ambil tangannya diajak ke kamar. Sembunyi. Mas, belum sholat Mas. Mas, bangun pagi Mas. Mas, ke masjid Mas. Ini Masya Allah baik. Baik. Enggak semua merintah suami itu dosa. Enggak. Ya, enggak suami. Yang penting tetap suami itu, istri itu dalam posisinya. Tetap dalam posisinya, bukan menggurui. Ya. Tapi seolah-olah ngasih tahu, Mas, bukan menggurui, Mas, mohon maaf. Sebenarnya sholat berjamaah hukumnya gimana sih? Nah gitu aja nanya. Dia, waduh, anak belum sholat nih. Kan itu. Bukan, Mas, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, pahalanya 27 derajat. Ya Rob, suami ngamuk lah kayak gitu. Namanya juga pemimpin. Rais, pemimpin. Lembut Ibu. Lembut ya. Tidak berdosa ibu-ibu kalau menyuruh suami untuk bekerja. Karena kerja itu kewajiban seorang suami. Kalau dia nggak kerja dia dosa. Makanya kita peringatkan suami kerja. Tapi dengan tetap lemah lembut ngasih tahu kepada suaminya. Karena bagaimanapun suami adalah pemimpin. Dan pemimpin itu tidak mau disuruh-suruh. Biasanya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustadz, jika ada dalam satu rumah tangga istri jadi tulang punggung, bahkan sampai pinjam sana sini, sementara suaminya secara fisik sehat dan mampu untuk bekerja, tapi istri sungkan untuk mengingatkan kepada suaminya akan tanggung jawabnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Yang pertama, apakah istrinya berdosa karena membiarkan suaminya lepas dari tanggung jawabnya? Yang kedua, bagaimana seharusnya istri bersikap? Ya Allah, sekali lagi, awal dari retaknya rumah tangga, awal dari pecahnya bahtera rumah tangga, itu kalau posisi suami berbalik dan posisi istri berbeda dengan yang Allah tentukan. Karena posisi seorang istri, Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Jadi wanita itu memang di rumah. Bahkan kalau orang-orang Melayu, mohon maaf, itu Al-Ahzab surat 33 ayat 33 di juz 22 ya. Bahwasannya orang Melayu, mohon maaf orang Melayu, Anda pernah ke daerah Medan, kemudian Jambi, itu kalau memanggil istrinya, Ustadz perkenalkan ini orang rumah. Betul tidak Bu? Ada yang orang Melayu atau orang Minang, dia ngomong ini orang rumah, artinya wanita itu di rumah. Ini orang rumah. Kan sekarang banyak, ini orang kantorku Ustadz, artinya suami istrinya kerja di kantor. Ini orang sekolah, karena suami istrinya kerja di sekolah. Jadi ini Masya Allah, orang Melayu itu memanggil istri orang rumah, artinya di rumah. Sedangkan suami itulah di luar rumah, artinya yang bekerja. Jadi suami itu mendapatkan tinggi dalam rumah tangga, itu di surah An-Nisa ayat 34. Wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga bima anfaqu. Karena dialah yang memberikan apa Bu? Nafkah. Dan hukum memberi nafkah itu wajib. Baik lahiriah ataupun batin. Ini wajib. Hukum memperingatkan suami untuk kerja, hukumnya pun wajib. Ngasih tahu. Suami, mohon maaf, antum yang harusnya kerja, bukan malah di rumah, males-malesan. Bagaimana kewajiban anak kepada istri, ini wajib. Ya, wajib. Dan sekali lagi, wanita itu bukan tulang punggung. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Sesungguhnya istri itu terbuat dari tulang, bukan tulang. Itu bisa. Jadi kalau tulang rusuk dijadikan tulang punggung, kira-kira kuat enggak? Patah. Ini patah. Enggak seimbang. Jadi mohon maaf nih. Terjadinya konflik dalam keluarga, masyarakat, perceraian dan lain sebagainya itu karena apa? Paling banyak adalah wanita mulai kerja di luar rumah dan suaminya nganggur. Na'udzubillah. Suami ini hukumnya zalim. Karena dia tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bima anfaqu min amwalihim.
Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum bihi 'ala ba'd wa bima anfaqu. Karena sedekah, karena menafkahi istrinya. Dan Allah Ta'ala berfirman soal Al-Baqarah 228, walirrijali 'alaihinna darajah. Suami itu mempunyai satu pangkat lebih tinggi daripada istri karena sedekah, nafkah. Ini jemaah. Jadi kalau nafkah sudah tidak ada pada suami, itu sudah rumah tangga dalam kondisi kolaps, itu berbahaya. Bagaimana seharusnya istri bersikap? Nasihatin baik-baik, lemah lembut akan kewajiban mencari nafkah. Baik. Habis waktu ya Syekh. Satu lagi ya Syekh. Bismillah. Kalau suami melarang tahajud setiap hari karena khawatir sakit, karena kurang tidur, saya harus bagaimana? Suami orang melarang pasangan Senin Kamis yaumil bid. Not, kan di ini kan agama, alhamdulillah, salat 5, puasa Ramadan. Naam. Bagaimana kalau suami tidak memberikan izin qiyamul lail, khawatir istrinya sakit, enggak puasa Ramadan, enggak puasa sunnah Senin Kamis, khawatir istrinya sakit. Ya Rabb, ini tanda cintanya suami, jemaah. Tanda cintanya suami, ya. Ini jemaah. Jadi Nabi SAW bersabda, la tahillu li imra'atin antasuma wa zawjuha syahidun, diriwayatnya hadirun illa biidnih. La tahillu li imra'atin, tidak boleh seorang wanita antasum, dia puasa. Puasa sunnah maksudnya di sini ya. Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian Arafah, Muharram bentar lagi misalnya. Illa wa zawjuha syahidun, padahal suaminya ada di rumah, illa biiznih, kecuali izin dulu. Jadi ibadah saja, mohon maaf nih, harus izin. Ta'lim ini izin tidak tadi ibu-ibu? Ke pengajian diizinkan? Kalau nggak diizinkan berangkat atau tidak? Ibu tetap dapat pahala ta'lim dan dapat ridho suami. Suami ngomong, Umi nggak perlu tahajud takut sakit. Umi nggak usah Senin Kamis takut sakit. Kalau sudah tua misalnya atau ada penyakit, maka taati perintah suami dan ibu mendapatkan pahala puasa. Enak tidak Bu? Puasanya nggak dikerjain dapat pahala dan mendapatkan ridho siapa? Suaminya. Nah, seseorang yang mau melakukan puasa harus izin. Mau sholat sunnah, izin. Mau keluar rumah, izin. Ibadah saja izin. Ya, ini jamaah. Kalau suaminya ngomong nggak perlu, nggak usah puasa sunnah, ya, maka kita mendapatkan dua, ridho Allah dan ridho orang suami, dan mendapatkan pahala puasa tersebut. Itu enaknya punya ilmu, jadi nggak ngeyel-ngeyelan. Oh ini kan sunnah, nanti kalau nggak punya ilmu dia maksain puasa, suaminya jengkel. Ya Rabb, puasanya nggak dapat pahala, dapat murka Allah wajal karena suaminya tidak ridho. Ini ya, Allahu a'lam bishawab. Taib, karena waktu sudah habis dan memisahkan kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga ada pertemuan selanjutnya karena masih ada 4 pertanyaan dan masuknya wanita ke dalam surga itu mudah, sesinya panjang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.